Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kama nashhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduka wa nabiyyuka wa rasuluh. Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma tu'tihuma man tasha wa tamna'u minhuma man tasha. Irhamna ya Rabbana rahmatan tughnina biha an rahmati man siwa. Farhamna ya Rabbana bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Wa dhakkirna ya Rabb minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu wa tadabburahu wa tatbiqahu wal 'amala bihi wa da'wata ilayhi wa hifdhahu ana al-layli wa ana an-nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya arhamar rahimin. Falakal hamdu ya Rabb anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihin walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa ma fihin walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawlukal haqqu wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Falaka aslamna ya Rabb wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa bika khasamna wa ilayka hakamna faghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ya Rabb seluruh dosa dan kesalahan kami, seluruh dosa dan kesalahan terutama ibunda dan ayahanda kami ya Allah, juga pasangan kami, suami atau istri kami. Demikian halnya dengan anak-anak dan keturunan kami ya Allah, kakak dan adik kami, kakek dan nenek kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ibadallah, hamba-hamba Allah yang saya muliakan,
wabil khusus seluruh jajaran pengurus MI Nurul Iman. Begitu halnya para guru dan asatidatil kiram, orang tua siswa dan siswi ada, iya, diundang. Hafizakumullah, mudah-mudahan seluruhnya dijaga Allah Azza wa Jalla. Kenapa saya sering bahkan belakangan selalu berdoa? Di antaranya dengan kalimat hafizakumullah. Hafizakumullah artinya semoga Allah menjaga dan melindungi kita. Kenapa? Yang pertama, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang masih kecil waktu itu. Kalau orang Tanah Baru bilang masih bocah, usianya mungkin di bawah 10 tahun. Pesan beliau, ya gulam ihfazillah yahfazka. Nah, jagalah Allah, pasti Allah jaga kamu. Ini sekaligus kita akan masuk pada pembahasan tentang pendidikan orang tua. Orang tua yang pertama adalah orang tua biologis. Ya, orang tua apa, Bu? Biologis. Orang tua yang melahirkan anaknya. Yang kedua tentu saja adalah ada orang tua sosiologis. Kita adalah orang tua bagi seluruh anak-anak yang ada di sekitar kita. Jangan pernah berpikir mereka anak orang. Nih, jangan bilang itu anak orang. Secara sosiologis dia adalah anak kita. Kenapa? Sebab dia bagian dari kita dan dia akan membentuk masyarakat dan melanjutkan masyarakat yang kita sudah jalani ini. Maka kita semuanya bertanggung jawab secara sosiologis terhadap siapapun anak itu. Ya. Apalagi kalau di dunia sekolah pendidikan. Ya, jangan pernah berpikir itu anak orang. Ya, tapi kita harus benar-benar mengakui dia adalah anak kita sendiri. Nah, yang ketiga yang biasa dikenal dengan istilah anak ideologis. Sebuah masyarakat itu sendiri akan utuh dan terbentuk tergantung seberapa jauh ideologinya tertanam pada anak-anak. Bagi kita yang disebut dengan ideologi itu adalah akidah. Sekaligus turunan dari akidah adalah ibadah. Termasuk di dalamnya adalah akhlak. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, sekali lagi disinilah pentingnya perlindungan Allah. Pesan Rasulullah kepada seorang anak, jaga Allah. Jelas di sini Nabi terhadap Anas bin Malik atau Ibnu Abbas bukan anaknya sendiri, tapi Nabi sebagai seorang ayah sosiologis, sebagai seorang ayah ideologis, juga bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga anak siapapun. Ibnu Abbas atau Anas bin Malik
ya, atau Malik bin Anas, bolak-balik dua-duanya ada. Seluruhnya sekali lagi mendapatkan pendidikan terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah pesan yang tadi, jaga Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Ini sederhana Bapak Ibu sekalian, tapi dahsyat isinya. Yang pertama, jaga Allah merupakan proses dan usaha kita. Setiap manusia, terutama hamba Allah, selalu bekerja berusaha ibadah. Mengikhlaskan diri karena Allah, ibadah pada Allah. Begitu hanya membentuk karakter dan akhlak karena Allah. Usaha itu wajib dilakukan. Orang tua terus saja mendidik anak sebaik-baiknya. Apalagi guru juga mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah berlangsung seperti itu, maka Allah jawab, Allah nyatakan, dan Allah balas dengan kalimat yahfazkan. Di sini kehebatan dan keuntungan kalau Allah sudah jaga kita, Bapak Ibu sekalian. Bu, sama saya enggak sih? Kalau Allah sudah menjaga dia, aman kita, Bu. Ya, ini yang kadang-kadang suka lupa atau nggak tahu kita, atau pura-pura nggak tahu. Seberapa hebat sih kita bisa ngejagain anak kita, Bu? Seberapa hebat, seberapa kuat, Bu? Anak seperti ini kita jagain dari pagi sampai mau tidur lagi, atau bangun tidur sampai mau tidur lagi, terus ngikutin kemanapun. Bisa? Bisa enggak? Enggak mungkin lah. Makanya siang hari atau jam 7 kita titipin ke sekolah, karena memang kita enggak bisa ngejagain dia 24 jam. Itu kata-kata hafidho, ngejagain bahasanya. Baru ngejagain itu saja sudah nggak bisa kita. Bagaimana dengan menjaga otaknya, menjaga hati jiwanya, dan menjaga perilakunya? Kalau saja penjagaan yang bersifat fisik saja sudah tidak mampu, belum lagi kemampuan kita kalau ngelihat, kita hanya bisa ngelihat zahirnya aja. Anak dianggap dengan kezahirannya, kadang-kadang anak itu menurut kita, kamu nakal banget sih nak. Ya, kita anggap menurut penampilan zahirnya. Kalau anak misalkan ngebully orang lain, kita bilang kamu jahat, kamu nakal. Sementara kita tidak pernah mengecek dulu kenapa dia melakukan itu. Suatu ketika saya punya cucu katanya ngebully sampai ngebanting salah satu di antara temennya. Jelas kita marah, tapi untung dia ngebela. Kata dia duluan. Saya dipaksa-paksa sama dia, dan saya juga nggak sengaja ngebanting dia pun kan nggak apa-apa. Maksudnya nggak sampai dibanting kayak smackdown gitu, enggak, Bu. Ya biasalah, ya. Nah, tapi seperti itulah yang terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, hadis Nabi yang begitu singkat inilah yang menginspirasi. Pertama, jaga Allah itu gimana sih? Kalau Allah ngejagain kita, itu serahin kau. Tapi yang pasti, hadis ini menjelaskan betapa indahnya kalau kita sudah dijaga Allah Azza wa Jalla. Bahkan sering saya sampaikan di sekolah saya, di pesantren saya,
Saya bilang ke orang tua, Bapak Ibu sekalian, kalau anak sudah dijaga Allah, itulah puncak kenikmatan kita mendidik anak. Sebab ibu nggak usah khawatir, kemanapun dia pergi pasti dijaga Allah. Nah, tinggal yang menjadi pertanyaan adalah ihfazillah, gimana kita menjaga Allah. Itu yang menjadi bahan pertanyaan kita. Ya, ihfazillah, jaga Allah. Gimana cara menjaga Allah? Itu. Oke, baik. Saya akan ambil manhaj tadabburil Quran. Manhaj ini adalah metode atau cara mentadabburkan Al-Quran. Kenapa? Ini jawaban cara kita menjaga Allah. Yang pertama, ada kata manhaj yang artinya metode. Metode itu sudah menyangkut cara atau bagaimana how to-nya. Tadi cara ngejaga Allah. Tadabbur merupakan aktivitas berpikir kita yang menjadi perhatian atau mention Allah, bagaimana cara kita menjaga dalam kehidupan ini atau menjaga Allah. Yang ketiga, Al-Quran adalah sumber dan segala sumber cara kita menjaga. Jelas? Satu, ada cara. Terus yang kedua ada aktivitasnya, dan yang ketiga ada sumber, bahkan itu merupakan cara terbaik kita menjaga Allah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin menjaga Allah, sekali lagi pertama lakukan tadabbur sebaik-baiknya. Tadabbur itu terus memikirkan isi kandungan Quran. Akar kata dari tadabbara itu artinya dabara. Dabara itu sesuatu yang membelakangi, sesuatu yang bisa menjadi akibat. Maka tadabbur artinya at-ta'ammul fil akibah, kata ulama. Memikirkan suatu akibat itu namanya tadabbur. Kalau ibu mau beli barang, pikirkan akibatnya. Kalau ibu mau melakukan sesuatu, pikirkan akibatnya. Kalau ibu misalkan mendidik anak atau tidak mendidik anak, pikirkan akibatnya. Itu tadabbur. Apa yang menjadi objek tadabbur? Sekali lagi adalah Al-Quran. Al-Quran adalah objek atau sumber dari segala sumber yang kita tadabburi. Maksudnya, kalau Bapak Ibu sekalian membaca Al-Quran, pikirkan apa akibatnya. Maksudnya, contoh gini. Ketika ibu membaca Bismillahirrahmanirrahim, pikirkan kata demi kata, ba dengan ismun nama. Allah adalah Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Pertanyaan saya adalah, apa akibat daripada ayat itu? Maksudnya apa akibat itu? Pertama, terkait akibat, yaitu petunjuknya dulu. Kalau kita memikirkan Al-Quran, yang paling tinggi derajatnya dan yang paling penting harus kita cari adalah petunjuk. Apa, Bu? Petunjuk sebagaimana ayat Allah surah 2 ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah Alkitab, yaitu Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada sedikit pun kesangsian dan keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk. Perhatikan, kata hudan menunjukkan posisi Quran yang pertama dan paling utama. Jangan tempatkan Quran itu hanya sekedar bacaan, apalagi jimat,
Tapi jadikan Quran itu sebagai petunjuk. Petunjuk apa? Everything you need. Apapun yang kau butuhkan tentang hidup, Al-Quran siap membimbing kita. Termasuk bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Termasuk bagaimana kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Termasuk bagaimana kita bisa menyiapkan sebuah generasi yang terbaik ke depan. How to-nya seluruhnya ada pada hudan. Dan petunjuk ini sekali lagi lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada pertanyaan yang muncul. Pak Kiai atau Pak Ustadz, bukankah Quran juga memiliki mukjizat? Benar saya bilang. Mukjizat Al-Quran tak terbantahkan. Banyak orang hari ini yang masuk Islam karena isi kandungan Qurannya saja. Kata mereka, seorang barat yang masuk Islam, I learn Islam from the book, from holy book Al-Quran, not from Muslimin, kata dia. Why? Because they are disappointing me, kata dia. Saya belajar Islam dan menganut Islam karena saya belajar dari kitab Quran. Dari kitab suci Al-Quran, bukan dari orang Muslim. Kenapa? There are, mereka sekarang ini disappointing me, kata dia. Mereka sangat mengecewakan saya. Hari ini kita saja di sini pasti banyak yang kecewa dengan teman kita sendiri, betul tidak? Padahal dia berjilbab, dia baik banget kelihatannya, tapi kok bisa dia mengecewakan saya? Misalkan berjanji tidak tepat, kasih amanat tidak amanah. Banyak kaum muslimin seperti itu. Jelas sampai di situ, Bu? Ya. Jadi cara kita menjaga Allah adalah dengan mentadabburkan Al-Quran. Kenapa? Sebab Al-Quran itu berisi kalamullah. Kalamullah artinya ekspresi dan ungkapan Allah. Apa yang Allah inginkan tentang hidup manusia dan makhluk ada dalam Quran. Jelas? Maka dari itu petunjuknya lengkap. Pertama, petunjuk tentang Allah. Yang kedua, petunjuk tentang selain Allah, yaitu makhluk dan alam semesta. Dan yang ketiga adalah petunjuk tentang kehidupan. Guidance of everything. Al-Quran merupakan guidance, guide you, menunjukkan kamu. Tadi saya kembali kepada, bukankah Quran itu adalah kitab mukjizat? Betul. Mukjizat ilmu pengetahuan dan hukum yang terdapat di dalamnya adalah landasan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk tadi. Sekali lagi, memang petunjuk, tetapi petunjuk Al-Quran bukan petunjuk sederhana. Petunjuk yang berbasis data, berbasis informasi, berbasis ilmu pengetahuan, dan berbasis pengalaman serta kebijaksanaan. Wisdom. Kalau di antara Bapak Ibu yang pernah belajar tentang knowledge management, manajemen pengetahuan itu mengenalkan kepada kita 4 hal. Pertama, data, informasi, knowledge, pengetahuan, kemudian wisdom. Saya tambahkan dengan satu namanya fakta. Ada fakta, ada data, ada informasi, kemudian ada ilmu pengetahuan, dan yang kelima ada wisdom. Itu hierarki pengetahuan yang berujung pada petunjuk dalam Islam. Kalau sudah menjadi hukum dan aturan, itu berarti petunjuk. Dan petunjuk tidak mungkin lahir tanpa hukum, tanpa aturan, tanpa ilmu pengetahuan, tanpa informasi, tanpa data, dan tanpa fakta. Jelas? Halo? Angkat tangan, gurunya ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang seragam guru-guru ya. Yang enggak seragam guru juga. Ya, tapi guru anak-anak.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bicara parenting, bicara tentang guru, ya bicara tentang kita semuanya. Tadi sudah saya katakan, guru itu ada guru yang bersifat sosial, ya, ada guru yang bersifat biologis juga dan seterusnya. Dilanjut. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Kenapa Al-Quran? Bagaimana Al-Quran itu bisa menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama kita lihat isi Quran secara garis besar. Lanjut. Terdiri dari 3 komponen yang paling penting. Yang pertama tentu semua Quran itu selalu bicara tentang Al-Khaliq. Siapa Al-Khaliq? Pencipta. Silakan yang pertama dibahas dalam Quran itu selalu tentang pencipta. Alhamdulillah, Bismillah, Iyyaka na'bud, Iyyaka nasta'in, Ihdina. Bayangkan semuanya terkait dengan Sang Pencipta yang menciptakan Rabbil Alamin, alam semesta. Dan Al-Khaliq ini merupakan sumber dari segala sumber kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Untuk apa, Bu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Khaliq sekali lagi merupakan pencipta. Yang pertama adalah pencipta kehidupan, pencipta alam semesta, dan pencipta makhluk itu sendiri secara keseluruhan. Jadi kalau kita bicara makhluk, komponennya 3. Yang pertama alam semesta, yang kedua adalah kita di dalamnya yang sebenarnya masuk ke alam semesta, dan yang ketiga adalah kehidupan. Itulah semuanya makhluk. Jelas? Kemudian apalagi isi daripada Al-Quranul Karim itu? Al-Quranul Karim berisi tentang hukum, aturan, dan sistem yang kita kenal dengan risalah. Dan Bapak Ibu sekalian, puncak dari risalah itu untuk apa? Untuk mewujudkan yang namanya al-khuluq. Perhatikan satu akar kata, al-khaliq, al-khalqu, dan al-khuluq. Itulah hebatnya Al-Quranul Karim. Kita bicara Allah, yang kedua kita bicara selain Allah alias makhluknya, dan yang ketiga bicara sistem dan aturan antara Allah dan makhluknya. Itulah khuluq, itulah akhlak. Akidah itu sebenarnya akhlak. Bagaimana kita berakhlak pada Allah itu jangan mempersekutukan Allah. Mentauhidkan Allah itu adalah akhlak. Makanya yang tadi dibacakan oleh Ananda ketika hamba Allah Luqmanul Hakim mengajarkan pada anaknya, dia mengajarkan akhlak tertinggi, yaitu tidak pernah mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya katakan, akhlak ini berbasis hukum, berbasis ilmu, dan ilmu yang paling sederhana ada pada satu ungkapan namanya nama. Apa? Nama. Ini apa namanya? Yang saya pegang apa? Yang di tangan saya apa? Ini ruangan apa? Di luar ruangan apa? Beda sekolah dan masjid, beda nama, beda fakta, beda ilmu, beda informasi, dan beda cara kita menyikapi, bahkan beda ilmu pengetahuan. Betul tidak? Ilmu ini handphone dan itu laptop. Sama-sama berbasis yang disebut dengan algoritma.
Tapi ketika beda nama dengan laptop, maka beda ilmu yang ada di dalamnya. Beda informasi. Saya Amang, beliau Pak Jun, dua nama berbeda, maka beda entitasnya. Sekali lagi, setiap nama itu menunjukkan adanya fakta. Jelas? Tidak mungkin Allah menyampaikan kepada kita sebuah nama. Seluruh kata dan kalimat itu nama ibu-ibu. Ini saya lagi ngapain nih? Saya lagi ngapain? Lagi ceramah, lagi jalan, lagi ngapain? Itu kan semuanya banyak, ada namanya. Bayangin kalau ibu bengong nggak tahu namanya. Sedemang lagi ngapain? Lagi ngapain ya? Bu, Pak, saya mau beli itu barang. Apa itu? Itu handphone. Nggak tahu, pokoknya itu. Gitu. Kalau ini bukan. Masih mending bisa ditunjuk. Kalau pakai online gimana? Saya mau beli, bingung. Itulah sebuah nama yang merupakan penyederhanaan dari fakta, penyederhanaan informasi ilmu. Itulah kenapa Allah mengatakan pada Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Yang Allah ajarkan pada Adam itu hanya sebuah nama. Nama-nama itu. Dan itulah yang sekarang tersimpan di benak pikiran kita, Bu. Ada piring di otak? Di otak-otak ibu ada piring, ada gelas, ada garpu, ada sendok, banyak banget. Dengan nama sederhana tersimpan. Coba bayangkan meja ditaruh di kepala. Masuk nggak? Nih, meja simpan di kepala, masuk nggak? Bukan masuk. Cukup dengan sebuah nama, meja, kursi. Maka jutaan nama saat ini sudah tersimpan di benak pikiran kita. Ngomong-ngomong jutaan atau puluhan ribu? Hitung ayo. Ya, hitung. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, ngerjain apa aja, ketemu apa aja, hitung. Saya yakin gak sampai 1 juta. Kenapa? Kosakata yang kita hafal sebenarnya tidak terlalu banyak. Paling hanya 10 ribuan. Itu udah banyak banget. Ibu tahu kosakata bahasa Arab lebih dari 12 juta. Sedangkan kosakata bahasa Inggris di bawah 1 juta dan yang lainnya di bawah itu. Jadi bahasa terbaik, terhebat itu adalah bahasa Arab. Kenapa Allah pilih bahasa Arab menjadi bahasa Allah ketika menjelaskan kepada manusia tentang keinginan Allah atau iradah Allah? Karena bahasa Arab memang bahasa yang dahsyat luar biasa. Baik. Apa bentuknya? Bentuk akhlak itu dimulai dari risalah. Risalah itu merupakan pesan atau sistem atau pesan yang sistemik. Pesan Allah pada manusia yang sistematis. Pesan Allah itu berisi yang pertama, iradatullah. Apa, Bu? Apa? Iradatullah. Jadi ibu, kalau ibu ingin tahu maunya Allah, baca Quran. Kalau ingin tahu Allah tuh maunya apa sih? Baca Quran. Makanya baca Quran kapan dimanapun, Bapak Ibu sedang menelusuri keinginan Allah terhadap alam semesta ini. Bisa dipahami? Bayangin kalau itu dilakukan oleh anak kita. Dalam Quran tidak kurang dari 17.458 kata tanpa pengulangan. Jadi kalau ibu hafal Quran, di otak ibu sudah punya 17.458 kata.
Yang tadi saya katakan satu kata terdiri dari data, fakta, data, informasi, ilmu pengetahuan, dan 5 wisdom. Seluruh kata dalam Al-Quran punya 5 komponen itu. Belum mengatakan, siapa yang tahu dengan teori si Bloom? Halo? Orang pendidikan harus tahu. Belum mengatakan dalam setiap ilmu itu ada 4 dimensi. Pertama, dimensi faktual. Semua ilmu harus ada yang namanya faktanya. Kalau tidak ada faktanya, jangan anggap. Yang kedua, ada yang disebut konseptual. Jelas konseptual itu artinya gambaran di benak pikiran kita tentang sesuatu tadi. Kayak tadi, gelas dengan piring, 2 benda berbeda maka menjadi 2 konsep yang berbeda. Jelas? Konsepnya beda enggak? Kalau konsep gelas apa? Kalau konsep gelas apa? Buat minum. Kalau konsep piring, buat makan. Beda konsep, beda kata, beda konsep, dan beda prosedur. Prosedur itu proses. Proses minum dan proses makan beda enggak? Beda. Dan yang terakhir keempat adalah metakognitif. Semua Quran, semua ayat, semua iradatullah, keinginan Allah ini dituangkan dalam kata-kata dalam Quran. Ada kata-kata terkait dengan alam, dan itu namanya sunnatullah. Orang bilang hukum alam, kalau kita mengatakan hukum Allah di alam semesta. Yang kedua, iradatullah alias keinginan Allah dan kata-kata Allah tentang kehidupan dan alam lainnya. Dan itu langsung Allah tetapkan menjadi yang namanya qadarullah. Qadarullah dengan sunnatullah hampir sama. Hanya kalau qadarullah itu biasanya ketetapan-ketetapan Allah menyangkut nasib dan ketentuan yang terjadi. Nasib saya jadi cowok, nasib ibu-ibu jadi cewek. Nggak usah bingung, semuanya ada caranya, dan cara Allah memuliakan keduanya pun sama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir adalah keinginan Allah yang diminta dari kita. Jelas? Apa itu? Apa? Agama. Allah minta kita beriman, Allah minta kita muslim, dan Allah minta kita untuk ihsan. Rukun agama ada berapa? 3. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Rukun iman ada berapa? Kayak ngajar TK. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun Islam berapa? 5. Rukun ihsan berapa? 1. Ya, 1 tapi menyeluruh. An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Nah, seluruhnya Bapak Ibu sekalian ada di Quran. Kalau sunnatullah menuntut khibrah. Apa itu khibrah? Pengalaman. Cara kita pengalaman ulang-ulang, itulah namanya riset. Lanjut. Sementara qadarullah, saya diciptakan laki-laki, ibu-ibu diciptakan menjadi perempuan, saya jadi guru, seseorang jadi pejabat, Allah takdirkan, ambil hikmahnya. Alias kebijaksanaan Allah di balik ketetapan itu. Bu, nggak usah, kenapa aku dapat suami dia ya? Nggak usah, terima aja. Ambil hikmahnya kenapa saya dapat suami dia. Galak bukan main, alhamdulillah. Bilang alhamdulillah. Halo, punya suami galak alhamdulillah enggak? Atau innalillah? Tetap kedepankan alhamdulillah. Kata Kiai Maimun Jubair, ulama kita yang kita cintai, apapun masalahnya, suami itu urusan suami. Tapi ibu minta ridho sama suami itu kunci surga. Terserah suami mau jahat, selama dia kemudian ridho pada ibu, maka ibu akan mendapatkan
kunci surga. Halo? 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 Sebelum orang lain ya suami istri dulu. Kita bicara parenting kan? Suami istri dulu. Kita rapihkan. Nah, cara merapihkannya begitu. Kita ambil hikmahnya. Alhamdulillah, aku punya suami jahat banget ya Allah. Sehingga tiap hari aku berzikir padamu dan beristighfar padamu ya Allah. Bahagia enggak? Bayangkan kalau ibu dikasih suami soleh banget, baik banget, ibu jadi lalai, kemudian ibu akhirnya tidak pernah bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Yang dikasih yang jahat, setiap hari ibu beristighfar. Halo? Ya tentu nggak gitu juga lah ya. Oke? Sedangkan dinullah menuntut yang disebut dengan ta'ah. Taati aja. Apa kata Allah, ikuti aja. Sebab itu permintaan Allah. Bukan permintaan Ustaz Amang, bukan. Ibu ngomong-ngomong berjilbab, yang minta siapa? Suami atau Allah? Allah. Kalau Allah yang minta bagian dari agamanya, sudah ikuti aja. Kenapa? Sebab kita sudah berkesimpulan Allah tidak pernah zalim pada hamba. Allah sebagai Al-Khaliq, dia adalah Al-Alim yang maha tahu tentang hamba dan ciptaannya. Sebagai yang maha tahu, maka Allah pula yang maha menguasai kita. Bahagia dimiliki Allah. Itulah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu maksud saya enggak pegal tuh tangannya? Enggak, ya udah, ibadah juga ya. Nanti filmnya bagi-bagi. Nah, saudara-saudara sekalian, perhatikan. Ketika Al-Khaliq, perhatikan. Di kalimat Al-Khaliq itu ada pertama, Al-Alim. Sebagai pencipta, pasti yang paling tahu hasil ciptaan. Yang kedua, ketika Allah menciptakan kita, tidak pernah melepas kita. Itu bedanya dengan kamera itu. Kamera ini dibikin oleh pabriknya, sesudah itu dilepas nggak pernah tahu. Ibu pegang handphone kayak begitu, siapa yang bikin, Bu? Siapa yang bikin handphone? Itu merek apa? Samsung, berarti Korea yang bikin kan? Saya tanya, pabriknya tahu nggak handphone ini sekarang di tangan ibu? Tidak pernah tahu. Tapi pastikan Bapak Ibu sekalian, ketika Allah ciptakan Ustadz Amang, maka Allah lah yang melihat Ustadz Amang kemanapun dia pergi. Ketika ibu lihat anak ibu, ceritanya aja dititip ke ibu lewat rahim ibu. Sebelum lanjut, saya ingin mengingatkan rahim itu, kata Allah, Ana Rahman, aku adalah Ar-Rahman. Khalaqtur rahim, dan aku ciptakan rahim. Itu yang tidak dipunyai oleh namanya pria. Sehebat-hebat pria, pria tidak pernah punya rahim. Dan ibu tahu, rahim itu titipan Allah. Kata Allah apa? Siapa yang menyambungkan rahim, silaturahim, maka dia telah menyambungkan rahmatku. Dan siapa yang memutuskan rahim, maka dia telah memutuskan rahmatku, kata Allah. Nikmat luar biasa. Lihat, jadi ibu itu dahsyat. Ya, Allah berikan kehebatan yang tidak diberikan kepada kaum pria. Sekali lagi, itulah rahim. Itu namanya Al-Khaliq. Yang kedua, ketika kita dimiliki Allah Azza wa Jalla. Maaf ya, kalau saya memiliki handphone, pasti saya rawat dengan baik. Lihat, handphone saya rawat dengan baik. Nggak boleh jatuh, begitu jatuh, kaget kan? Ya, begitu pecah, wah. Kenapa? Salaf of belonging leads you to keep them. Merasa memiliki itu membuat kita selalu merawat dan menjaga. Bagaimana dengan Allah yang kata Allah, Inna lillah, sungguh kita ini milik Allah. Mungkinkah Allah akan biarkan ibu?
Ibu baru punya jilbab saja udah ketahuan itu jilbab saya. Kalau kotor maka saya langsung saja diambil. Kotor. Bagaimana dengan Allah yang memiliki kita? Itulah kalimat lillah. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa segala puji? Puji itu representasi dari seluruh ciptaan Allah yang selalu terpuji. Tidak ada satupun ciptakan Allah yang tidak terpuji. Ada ciptaan Allah yang tidak terpuji? Ya. Maka alhamdulillah adalah kalimat yang merepresentasikan seluruh ciptaan Allah. Maka kalimatnya lillah terus ditutup dengan Rabbil Alamin. Artinya segala puji yang menciptakan seluruh alam semesta dengan seluruh benda yang ada di dalamnya yang senantiasa baik dan terpuji itulah milik Allah. Kalau sudah milik Allah, Bu, ini yang harus Bapak Ibu sekalian pahami. Dalam mendidik anak, kalau kita punya anak, dia adalah milik Allah. Halo? Kalau sudah milik Allah dititip ke kita, maka kita jaga, kita rawat. Istri, lihatin mukanya. Ustaz, pernah natap istri nggak? Suka merhatiin istri. Istri dilihat, Masya Allah, ini titipan Allah. Ini milik Allah. Anak-anak itu dilihat, ini milik Engkau ya Allah. Kau titipkan pada hamba. Maafkan hamba yang ceroboh dalam mendidik anak titipanmu itu ya Allah. Itu terus dikembangkan, diperkuat. Namanya at-tarbiyatu bid-du'a. Mendidik dengan doa jangan dianggap sepele. Kita kan suka mengatakan doa itu hanya sekedar untuk menutup acara. Atau di awal membuka acara, yuk kita berdoa. Padahal inti seluruh hidup itu adanya di doa. Halo? Makanya jangan sekali lagi main-main atau nggak sungguh-sungguh saat berdoa. Jelas? Lihat pendidikan Nabi Ibrahim pertama kali kepada anak-anaknya adalah dengan doa. Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabb, jadikan aku. Rabbana wa ba'ats fihim rasula. Wahai Rabb kami, utuslah pada mereka seorang rasul. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku penegak salat. Selalu didampingi dengan doa. Pendidikan terbaik sekali lagi adalah pendidikan dengan doa ke Allah Subhanahu wa taala, dan dengan doa itulah kita bisa menjaga mereka. Satu contoh, ketika di masa Umar bin Khattab ada seorang ya namanya prajurit. Suatu saat ada panggilan untuk jihad fi sabilillah. Dia pun berangkat. Namun sebelum berangkat dia menitipkan anaknya pada Allah sedang dikandung oleh istrinya. Kata dia, ya Allah, saya titip putriku atau saya titip anakku yang dalam kandungan ini. Berangkatlah dia berbulan-bulan. Begitu pulang, istrinya sudah meninggal dunia. Bersama dengan anaknya dikuburkan. Kemudian kata orang tersebut, saya penasaran ingin datang. Ke kuburan yang baru saja dikuburkan belum lama. Ternyata di kuburan itu terdengar sesuatu yang aneh. Akhirnya dibongkar kembali. Ternyata anaknya sedang duduk di atas perut ibundanya. Dalam keadaan hidup. Di masa Umar bin Khattab. Keluarlah suara hatib, kalau istilah kita itu kayak telepon gitu ya. Ambillah anakmu yang kau titipkan padaku, kata dia. Kalau nggak salah kata dia atau kata hatib itu, kalau saja kau titipkan istrimu juga, maka aku akan jaga titipanmu. Jelas? Jelas, Bu? Sebelum berangkat, titipkan anak pada Allah. Allahumma ya Allah, peluk anak sambil cium tangan anak, peluk anak, ya Allah, aku titip anakmu padamu ya.
Aku titip suamiku padamu ya Allah. Engkau yang maha menjaganya. Hamba tidak punya kekuatan dan kemampuan apa. Halo? Sudah jam 10 kurang 5 menit. 5 menit lagi. Materi masih 13 slide. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Baik, lanjut. Ini baru bicara tentang ontologi. Ontologi itu hakikat keberadaan. Jadi yang ada itu cuman itu. Al-Khaliq tadi yang pertama apa? Al-Alim yang kedua. Yang pertama tentu Al-Khaliq sebagai sang pencipta. Sebagai pencipta maka dia yang paling tahu. Dia pun yang maha memiliki kita. Maka dia pula yang paling berkuasa kepada kita. Yang keempat maka dia adalah yang maha mengatur kita. Dan yang terakhir dia pula yang maha membalas kita. Itulah din. Saya sering sampaikan, agama itu ada dua bentuknya. Satu sebab, yang satu akibat. Apa? Agama itu pertama yang di dunia adalah sebab. Sebab apa? Sebab yang mengajarkan dan memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang Allah minta, itu sebabnya. Sebab salat itu sebab. Puasa itu sebab. Zakat itu sebab. Iman itu sebab. Balasannya alias akibatnya nanti di akhirat. Sepanjang ibu di dunia enak gak enak, nikmat tidak nikmat, tetap itu merupakan sebab. Kayak sebab ibu bersyukur, syukur sebab ibu mendapatkan tambahan dari Allah. Bisa dipahami? Din ada berapa? Dua. Satu din sebab, yang kedua din akibat. Din sebab di mana? Di dunia. Din akibat di akhirat. Apa ayatnya din akhirat? Maliki yaumiddin. Raja di hari ad-din. Hari apa maksudnya? Hari pembalasan. The day of resurrection. Recompense. Hari di mana Allah akan membalas kita. Yaitu hari kiamat. Limanil mulkul yaum? Milik siapakah kerajaan hari itu? Lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah yang Maha Esa dan Maha Memaksa. Suka tidak suka, kamu pasti akan ikut dengan apa yang Allah tetapkan. Jelas? Lanjut. Paham sampai di situ? Paham? Ya. Kemudian saya akan masuk nanti Bapak Ibu sekalian. Ayat apa saja yang bisa ibu pelajari nanti kalau sudah ketahuan ini. Maka konsep al-khuluq tentang parenting. Lihat pertama surah Al-Baqarah. Misalkan mulai ayat 124 sampai ayat 141. Itu minimal. Yang kedua lihat surah Ibrahim. Dan yang ketiga lihat surah Luqman yang tadi dibaca. Paham tuan? Dengan 3 surah itu saja insya Allah selesai bagaimana cara kita mendidik dan mengembangkan diri kita. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, dengan Quran kita akan bisa meningkatkan kapasitas kita. Capacity building dalam rangka mencegah diri kita dari kesesatan. Yang pertama Allah berikan pada kita ilmu. Dengan kata lain cognitive capacity. Kapasitas berpikir kita diisi dengan Quran. Affective capacity, kapasitas perasaan kita pun diisi dengan Quran. Dan capacity psikomotor kita juga diisi dengan Quran. Yaitu akhlak yang baik. Halo? Bisa dipahami? Al-Khaliq itu adalah kapasitas keimanan alias afektif kita. Al-Khalqu adalah kapasitas yang terkait dengan pikiran kita. Sebab makhluk itu bagian dari yang harus kita teliti, kita amati, dan kita benar-benar bisa melakukannya dengan baik, berinteraksi dengan makhluk. Sedangkan kapasitas terakhir psikomotor ada pada khuluq. Artinya
kapasitas perilaku kita ada di dalam al-khuluq alias akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jelas? Jelas? Halo? Jelas atau tidak? Kalau sudah jelas ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sisa ada berapa? 10 lebih. Lain kesempatan bisa dibaca nanti sendiri. Kalau nggak ngerti telepon saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dari Dr. dari kelas 2A. Mohon maaf Ustaz mau menanyakan terkait dengan BIM kan. Itu kan kalau tadi Ustaz menjelaskan itu ada stop dan juga akibat. Nah ini yang mau saya tanyakan adalah ketika kita itu mendidik anak, yang ingin kita raih itu adalah karakter Islam atau sahih Islam. Yang mana yang pernah saya dapatkan itu sahih Islam itu adalah pola pikir anak itu adalah pola pikir Islami, kemudian jadi juga nasihatnya juga nasihat yang Islam. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika anak itu kita pahami berkaitan dengan akidahnya di rumah, di sekolah, saya yakin menentukan akidah itu sudah tertanam di mereka. Namun dalam kondisi hari ini, bagaimana kita bisa memastikan nasihatnya yang dimana pada zaman atau era hari ini kan luar biasa banyak problematika di kalangan anak-anak gitu kan ya. Apalagi anak kita hari ini kan belum di fase Gen Z atau Gen Alpha yang mereka harus ini mereka harus dihadapkan dengan era modern, era digital seperti itu. Dan saya ingin tahu nih standar nasihat Islami itu yang kembali kepada Al-Quran itu seperti apa? Yang kalau di dalam pelajarannya anak-anak sudah lengkap ya, kalau tidak itu ada akidah akhlak, ada Al-Quran, hadis gitu. Tapi kadang-kadang kita berpacu bagaimana kemudian agar si akidah ini bisa betul-betul terpancar di akhlaknya atau terpancar di nasihat mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah mungkin itu juga bagian dari rasa kekhawatiran saya sebagai orang tua. Ya. Terima kasih. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita bisa mengenalkan akhlak pada mereka? Konstruksinya ini, sekali lagi saya katakan akhlak itu tidak berbasis atau tidak mungkin terbentuk tanpa hukum. Dengan demikian Bu, kenalkan anak pada hukum-hukum Islam. Sesuaikan dengan usia mereka. Kalau anak mulai yang pertama dan paling utama adalah hukum tentang salat, maka dari salat akan terbentuk akhlak kepada Allah yang paling tinggi. Aslih dinana dalam doa, perbaiki untuk kami ya Allah agama kami. Jadi memang agama merupakan kata kunci yang paling menentukan hidup kita. Maaf, dalam dunia pendidikan hari ini kadang kita sebagai orang tua, maaf Bu, kalau ibu punya anak pintar banget, matematikanya bagus luar biasa, kira-kira mau dimasukkan ke agama atau dimasukkan ke kedokteran? Ayo. Di agama kalau namanya berhitung cuman bab warisan. Selain itu maaf, matematika itu mengajarkan logika, bukan mengajarkan angka. Kekuatan dia berpikir logis ketika belajar agama, maka dia akan menjadi jauh lebih dahsyat dan cerdas dalam memahami agamanya.
Kenapa? Sebab logikanya berjalan. Jadi belajar matematika itu kan bukan belajar angka. Salah besar ketika kita belajar matematika itu hanya angka-angka dan sudut-sudut. Belajar matematika itu yang paling penting adalah logika. Sebagaimana belajar bahasa. Itu sudah jadi masalah ibu-ibu sendiri. Betul tidak? Anak hebat matematikanya, udah aku masukkan ke jurusan robotik. Kenapa tidak masuk jurusan agama Islam? Mengambil Al-Quranul Karim, hafal Quran, dan pastikan dengan hafal Quran Allah lah yang jaga mereka. Sekali lagi bukan kita, Bu. Itu di situ yang paling penting. Ayo. Makanya saya, Bapak Ibu sekalian, sekaligus informasi bukan promosi, di Al-Qudwa ada namanya pesantren SMP SMA. Tahun ini insya Allah offline ada dan online ada. Kalau offline yang langsung pesantren di kampus di Al-Qudwa nggak banyak, kami hanya nerima SMP 20, SMA juga hanya 20. SMK-nya pulang pergi boleh, tapi dia ikut program pesantren online. Apa yang dimaksud dengan pesantren online? Begitu pulang ke rumah dia tetap komitmen menjalankan ibadah sebagaimana di pesantren. Dia belajar sebagaimana belajar di pesantren. Siapa gurunya? Bapak dan ibu sendiri yang bimbing dia. Makanya saya sedang menyiapkan modul Al-Quran. Nah, yang kedua saya katakan, di Al-Qudwa itu kami lebih concern dengan Quran saja dulu. Dalam pengertian, semuanya berangkat dari Quran. Buka. Sebentar, ini dulu. Jadi tadi akhlak harus berbasis hukum, terus ke bawah akhlak berbasis ilmu pengetahuan. Ayo cepat. Ya, dan ilmu pengetahuan itu berbasis kata, nama, dan data tadi. Makanya semua isi Quran pasti ada faktanya dan juga ada datanya. Oke, lanjut. Lanjut. Cepat aja. Nah ini metode tadaburnya nanti insya Allah lain kesempatan. Terus. Ya terus. Nah tadi saya katakan, kalau salat dan agama itu ada hubungannya langsung hubungan dengan Allah. Sedangkan dengan alam yang lainnya, yang namanya bumi, langit, tumbuhan segala macam, di situ bagian daripada otak manusia atau kapasitas akalnya yang harus dikembangkan lewat apa namanya? Riset dan sains. Ilmu pengetahuan dan riset. Di situ dikembangkannya. Nah, sesudah itu baru dikembangkan ke yang lain. Terus lanjut. Terus. Nah, ini metodenya. Begitu Bapak Ibu sekalian mau berinteraksi dengan Al-Quran, yang pertama, Bu, pahami kata demi kata. Bismillahirrahmanirrahim. Bi itu apa? Isman itu apa? Allah itu apa? Referensinya apa? Corpusquran.com. Sekali lagi, corpus artinya corpusquran.com. Corpusquran.com itu referensinya. Ibu boleh buka di HP. Sesudah kata demi kata, baru dihubungkan satu sama lain. Kata demi kata dihubungkan, kata dengan sebuah kalimat, kata dengan sebuah ayat, karena dalam satu ayat bisa ada 2-3 kalimat. Kemudian hubungkan dengan satu surah, kemudian hubungkan dengan kehidupan dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya fikih korelasi, korelasikan. Otak kita ini, Bu, kalau hanya ibarat bahan bangunan, jadi bangunan enggak? Ibu suka ke bahan bangunan? Ada bata, ada pasir, ada kerikil, ada semen. Sudah jadi bangunan belum? Itulah namanya Quran. Kalau dibaca kata-kata demi kata-kata, dihafal kata demi kata, hanya baru menghafal bahan bangunan.
Tugas kita, terutama saya di pesantren, adalah membangun korelasi. Dibangun tuh, oh di sini tempatnya pasir, di sini tempatnya ubin atau keramik, di sana tempatnya genteng, saya susun dengan baik baru menjadi rumah. Itu juga ilmu. Makanya di ujung, di awal sebenarnya ada materi yang saya gunakan, masih konsep ini juga, namanya rekonstruksi. Membangun kembali ilmu pengetahuan. Jadi Bu, anak-anak di Al-Qudwah dilatih untuk membangun ilmu pengetahuan. Ya, kami latih mereka berpikir Qur'ani, dari Quran itu mereka menyusun konsep-konsep yang lainnya. Karena tadi saya katakan alhamdulillahirabbil alamin saja. Di situ ada bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada yang namanya psikologi. Alhamdulillah itu psikologi, Bu. Lillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada nilai sosiologisnya di situ. Iyyaka na'bud, jangan sendirian. Iyyaka a'bud, enggak. Allah ajarkan dengan iyyaka na'bud supaya kita bersama-sama meningkat dan naik dalam konteks ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan saya saja yang salat sementara teman tidak salat. Iyyaka na'bud mengajarkan sosiologi yang amat sangat luar biasa, kepedulian sosial yang sangat tinggi dalam kita yuk salat berjamaah. Itu iyyaka na'bud. Ajak anak-anak dengan iyyaka na'bud. Ya nak, kita sholat. Kalau bapak sendirian berarti nanti bapak bacanya iyyaka a'bud dong. Kalau kita berdua berarti iyyaka na'bud. Walaupun ibu-ibu sendirian tetap iyyaka na'bud. Kenapa? Sebab ibu dalam doa itu tetap ingat pada anak, pada suami, pada keluarga, pada yang lain. Ya Allah, walaupun saya sendiri, tapi saya bersama dengan anakku, dengan suamiku, dengan kakak adikku. Kami menyembahmu semata ya Allah, dan tidak pernah minta pertolongan kecuali kepada Engkau saja semata ya Allah. Jelas? Bu, mau 1 jam lagi atau cukup segitu jawabannya? Jadi membangun kapasitas seperti itu sekali lagi. Yang paling utama dan paling pertama sekali lagi dalam pendidikan itu, tadi saya katakan kenalkan pada Al-Khaliq dulu. Itu yang paling penting. Kenapa anak begitu lahir diadzankan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia belum mengerti, dia belum bicara, dia belum faham. Kenapa Rasulullah mengajarkan supaya mengadzankan anak dan mengiqamahi anak itu? Itulah namanya pendidikan pertama kepada Allah. Al-Khaliq dikenalkan sebelum kata-kata apapun, kita sudah kenalkan Allah. Kalau dia sudah kenal Allah, selesai sudah masalahnya. Idza wajadta Allah wajadta kulla syai', kata ulama. Kalau kau sudah jumpai dan temui Allah, maka kau sudah menemukan segalanya. Kalau ibu sudah minta apa ke Allah, aku hanya minta cintamu ya Allah. Aku tidak minta apa-apa kepadamu ya Allah. Aku hanya minta cintamu aja. Kalau ibu sudah dikabulkan, itu selesai hidupnya. Nggak apa-apa ya Allah. Aku dalam kondisi apapun aku tidak pedulikan asal kau mencintaiku ya Allah. Dan kau tidak marah padaku ya Allah. Itu kenikmatan yang luar biasa. Sekali lagi kenalkan ke Al-Khaliq. Terus baru kenalkan ke makhluknya. Dengan cara apa? Dengan sains. Dengan ilmu pengetahuan. Dengan riset. Biasakan anak mengobservasi, mengamati di sekitarnya. Nah, apa yang kau lihat? Aku lihat daun, Mama. Kenapa dia bisa menguning, kemudian jatuh? Oh iya, Mama juga nggak tahu. Nah di situ ibu berarti harus belajar. Ya. Jadi yang kedua, kenalkan pada makhluknya. Dan Quran itu semuanya bicara tentang makhluk. Setelah bicara Allah pasti bicara makhluk. Bicara tentang langit, bicara tentang bumi, bicara tentang lautan, bicara tentang pepohonan, bicara tentang binatang, bicara tentang makhluk-makhluk yang lain, namanya malaikat, namanya manusia, namanya jin. Semuanya dibicarakan dalam Quran.
Bayangkan Bu, gimana nggak hebat anak kalau sudah mengenal Al-Quranul Karim. Quranlah yang membimbing dia mengenal alam semesta. Yang ketiga, kenalkan pada akhlak tadi. Akhlak itu yang menghubungkan dia dengan Allah. Kalau sudah dengan Allah, Bu, katakan saja tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesudah itu biarkan Allah yang mengatur segalanya. Kalau dengan makhluk silahkan ibu atur. Tapi kalau dengan Allah bukan ibu yang ngatur, tapi biarkan Allah yang mengatur, dan Allah mengatur. Bagaimana cara kita dengan Allah, berhubungan dengan Allah adalah melalui agamanya. Sudah sangat jelas dan sempurna sudah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah, aku sudah sempurnakan agama kalian. Sudah itu apa? Dan aku sempurnakan nikmatku. Lihat, agama dan kenikmatan, dua kata yang disatukan dalam ayat itu. Sebab hanya dengan agama, kenikmatan yang sesungguhnya Bapak Ibu sekalian akan dapat. Tanpa agama tidak ada kenikmatan yang sesungguhnya. Wallahu. Masih ada? Ya, silakan. Sampai 11 ya. Punten. Assalamualaikum. Lanjut. Pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ada ungkapan dari ulama atau hadis tapi lemah kata sebagian ulama. Beliau mengatakan adabani Rabbi fahsana ta'dibi. Tuhanku lah yang telah mendidik aku, maka pendidikanku adalah yang terbaik. Lalu Allah menjadikan pendidikanku yang terbaik. Kalau kita mengacu kepada pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada keseimbangan. Yang harus dilihat oleh ibu adalah konsep keseimbangan. Seimbang antara positif dan negatif. Seimbang antara yang namanya taat dengan maksiat. Semuanya dikasih tahu. Dan seimbang di antara keduanya antara reward and punishment. Namanya pendidikan tidak boleh lepas daripada namanya reward and punishment. Karena psikologi manusia itu macam-macam. Secara garis besar terbagi dua. Ada psikologi yang senangnya disanjung dan senangnya diangkat, senangnya dikasih reward. Dan ada anak atau siapapun yang tidak bisa diperlakukan itu kecuali hanya dengan ancaman tadi. Jadi ancaman tidak bisa dihindari. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari Quran itu lebih ke punishment-nya aja. Punishment itu hukuman yang tentu disesuaikan dengan kondisi. Lihat. Ketika Rasulullah mengatakan kepada kita, pukul dia. Tapi Nabi mengingatkan jangan pukulan yang melukai. Jelas? Ya. Darbun ghairu mubarrih kata para ulama. Pukulan yang jangan sampai melukai, termasuk melukai hatinya yang paling utama. Ngomong sih cuma nyakitin. Apa bedanya dengan pukulan? Saya mendengar nyubit. Dia nangis nggak apa-apa, tapi aku nggak ngomong. Pokoknya cubit aja. Ya, berarti aku salah dong. Iya, kamu salah ini. Dah. Daripada ibu ngomel atau ibu ngomong tapi omongannya yang nyakitin dia, apalagi merendahkan dia, jauh lebih bahaya, Bu. Ya, makanya kalau namanya pukulan biasanya hanya fisik.
nggak sampai ke jiwa. Tapi kalau jiwa itu lebih berbahaya. Jelas Bu? Jadi namanya saya termasuk penganut balancing tadi, seimbang. Karena ada teori dalam berbagai macam ilmu pengetahuan, terutama psikologi, teorinya dalam pendidikan nggak boleh ngancam, nggak boleh menghukum. Loh gimana? Namanya manusia itu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Tapi hukumannya disesuaikan. Ya, lihat dalam Islam ada hukum, di antaranya potong tangan. Tapi ternyata tidak semua orang yang mencuri dipotong tangan. Kenapa? Karena baik hukum dan aturan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang ditetapkan harus berlaku dengan kasih sayang, harus berbasis kasih sayang. Saya suka ngomel pada anak, tapi hatinya tetap saja penuh dengan cinta dan kasih sayang. Saya kadang mukul anak, tapi saya memukul karena saya sayang dan cinta pada dia. Karena tidak ada cara kecuali diingatkan dengan itu saja sedikit. Tapi kalau tanpa itu ternyata bisa, jauh lebih bagus, silahkan. Seperti yang Ibu tanyakan tadi. Gimana caranya kita mendidik tanpa ancaman? Ya dilihat kondisi anaknya. Kalau anaknya siapnya lebih kepada yang namanya reward, berikan reward yang baik. Terus kasih reward. Tapi tetap hidup ini Bu, baik di rumah apalagi di luar rumah, ada yang namanya pelanggaran. Makanya perlu dikenalkan dengan yang namanya punishment. Dikenalkan kepada dia. Gak usah dipunish, gak usah dihukum, tapi dikenalkan saja. Kenapa? Sebab setiap punishment tujuannya untuk menciptakan efek jerak. Buat apa mukul kalau tidak ada efek jerak? Yang terpenting Bu, efek jeraknya itu bukan pukulan. Yang penting efek jeraknya. Misalkan kamu nggak sekolah, maka nggak ada uang sama sekali, dan ibu tidak akan bicara sama kamu seharian. Kamu akan diboikot di rumah ini. Tidak ada yang bisa bicara dengan kamu kalau kamu tidak sekolah. Misalkan, sehingga dia merasakan efek jerak di situ semua. Jadi nggak usah, pukulannya tidak perlu selalu fisik tadi itu. Masih ada 5 menit. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Oh ada. Silakan maju aja Bu. Assalamualaikum. Agak dekat Bu. Masih agak kita kan bisa ada orang kan jadi sama seperti ibu yang masalah tadi. Bagaimana apakah orang tua harus lebih disiplin lagi atau bagaimana agar anak itu dengan hatinya gitu ya, mungkin seperti contoh yang maaf musibah yang dari kemarin pesantren itu mungkin itu sebagai pelajaran buat orang tua bagaimana dalam musibah tersebut ya, dalam detik-detik terakhir pun anak itu menjadi hatinya itu tetap menjaga sholatnya, tetap menjaga akhlaknya, tidak Iya, baik Ibu. Yang pertama adalah pertanyaannya jelas nggak Bu? Saya juga belum.
Intinya adalah lebih kepada bagaimana menjaga stabilitas anak ya, supaya anak tetap stabil, akhlaknya tetap ini. Ada satu doa yang harus ibu wiridkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Asal ibu ikhlas bacanya, yakin pada Allah, ya Allah yang maha membolak-balik hati, tetapkan hatiku, anakku, suamiku di atas dinmu ya Allah. Makanya saya bilang tadi, pendidikan terbaik dan paling bisa kita lakukan itu doa sebenarnya. Itu dulu. Baru nanti kaitan dengan berbagai macam teori. Teori A, B, C, D silahkan. Kaitan dengan al-khalqu tadi. Kaitan dengan makhluknya, dengan orangnya sendiri, maka ibu penting pelajari. Ya, mengembangkan kapasitas mohon maaf. Orang tua adalah yang pertama kali jauh lebih berkepentingan meningkatkan diri dibandingkan guru. Kalau guru saja punya kewajiban selalu mengembangkan kapasitasnya, seharusnya orang tua juga. Contoh, aku ingin ngajarin bahasa Inggris. Aku belajar dulu bahasa Inggris. Bu, kalau ibu belajar bahasa Inggris 6 bulan, tiap pagi, tiap hari, dengerin aja tuh bahasa Inggris itu 15 menit, insya Allah bisa. Sudah itu baru ajarin pada anak. Makanya itu handphone jangan dipakai kayak gitu aja. Scroll aja. Lihat video ini yang saya belajar, misalkan video biologi. Saya buka. Apa itu biologi? Saya baca lagi di situ ada video-video yang terkait dengan neuroscience, ilmu tentang saraf. Saya baca, saya dengerin, saya perhatiin. Nanti ibu kalau ngajarin anak bisa. Guru yang pertama dan utama itu tetap ibu dan ayah, bukan siapa-siapa. Namanya nitip sama orang. Kalau dia punya jiwa yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah, merasa memiliki anak kita. Kalau enggak, dia asal datang cuma ngajarin anak berhitung. Dia tidak mengajarkan akhlak. Dia tidak mengajarkan moralitas pada anak. Enggak, dia cuma ngajarin angka sama anak-anak. Dia tidak mengajarkan logika. Siapa yang disalahkan? Nah, mau nyalahin dia? Enggak lah, kita orang tua. Makanya Bu, untuk bisa meneguhkan anak tuh nanti pelajari sejumlah teorinya. Baca buku, tonton video-video dan TikTok yang bermanfaat. Banyak doa-doa yang bagus di situ. Manfaatkan. Kalau anak mau main, ke sana juga diarahkan mainnya. Boleh pakai ini, syaratnya tidak boleh ABCD. Ya, kamu hanya boleh pakai handphone mama untuk belajar. Ayo, mama ajarin. Buka video ini, di situ ada bahasa Inggris. Hafal kata-katanya. Sudah hafal. Dengan gambar, kan lucu. Dia main. Bayangkan. Pernah nggak ibu memprogram anak setiap hari minimal setengah jam untuk belajar? Misalkan 15 menit untuk belajar bahasa Inggris, 15 menit belajar bahasa Arab. Udah, nanti hari berikutnya terus begitu. Diprogram dengan baik. Insya Allah dengan begitu hati mereka akan tentram. Sesudah itu Bu, sepenuhnya nanti serahkan pada Allah. Tadi saya katakan titip ke Allah. Ya Allah, saya titip anak-anakku ya Allah. Setelah ibu juga terlibat dalam pendidikan anak yang baik. Bila perlu baca psikologi remaja, psikologi anak, bila perlu pelajari hal-hal seperti itu. Kesempatan ibu jauh lebih cerdas. Karena ibu insya Allah punya waktu. Apalagi kalau ibu-ibu mohon maaf tidak kerja dari pagi sampai sore, enggak. Ya, selalu ada di rumah, ibu rumah tangga, sempatkanlah untuk belajar melalui YouTube ataupun TikTok dan lain sebagainya. Itu yang namanya capacity building, tingkatkan kapasitas kita. Kalau ibu naik kapasitasnya, anak-anak juga ikut naik. Ya, bahkan belajar bareng. Ya, bilang ke anak, let's learn together, oke? Kita belajar sama-sama yuk sama mama.
Mama juga mau belajar. Menurut kamu ini apa? Setelah nonton, menurut kamu apa yang kamu ketahui? Menurut aku ini. Iya ya. Ternyata banyak anak yang bisa menyimpulkan sesuatu yang saya sendiri tidak. Makanya saya sekarang, saya baru dikasih amanat ngajar bahasa Inggris. Bukan saya bisa, bukan. Tapi saya jadikan opportunity ini untuk learning together, saya bilang. Belajar bahasa Inggris bersama. Saya bilang ke mereka, yuk kita belajar bahasa Inggris bareng-bareng. Ya, pakai TV, alhamdulillah ada TV, terus kita belajar. Jadikan sekali lagi status ibu sebagai ibu adalah juga guru, adalah juga sahabat dan teman, tempat bersama kita belajar dengan anak-anak. Halo, terlalu ideal ya yang saya sampaikan ya. Tapi minimal paling tidak sebagai pengetahuan, mudah-mudahan perlahan nanti ibu akan terus bergerak dengan baik. Oke, saya diamanati oleh panitia untuk menyampaikan sebuah pertanyaan. Angkat tangan aja dulu. Halo. Iya. Iya biar jelas. Halo. Oke, konsekuensi logis dari kata Al-Khaliq apa? 1, 2, 3, paling tidak 3. Angkat tangan. Sebagai Al-Khaliq maka dia adalah sebagai, angkat tangan. Halo. Nah. Ya, pencipta maka dia sebagai yang pertama. Tadi saya sebut ada 4, ada 5 bahkan. Sebagai pencipta pasti dia adalah sebagai yang keras itu. Gak kedengaran? Ya, silakan. Yang mau menjawab silakan ke depan. Gimana? Sebagai pencipta Allah berarti maha menjaga kita. 1. Yang lain? Saya minta 3. Ada logika yang tadi saya bilang yang paling mendasar dari segalanya sebagai pencipta maka dia adalah yang maha tahu tentang ciptaannya. Anda ada yang lebih tahu dari sang pencipta? Enggak. Kalau tanya meja ini dibuat dari apa, tanya aja yang bikin. Jadi sebagai pencipta maka dia yang maha tahu. Yang kedua, dia sebagai maha penjaga tadi udah. Dia berikutnya sebagai, itu makna dari Al-Khaliq. Maka dia sebagai pencipta, dia sebagai yang maha tahu, maka dia pula yang maha merawat kita alias menjaga kita. Maka dia pula yang maha mengatur kita. Maka dia pula yang maha membalas kita. Udah, dapat musuh. Salah satu doa terbaik adalah suratul Fatihah. Surah teragung. Kenapa suratul Fatihah diakhiri dengan amin? Itu menunjukkan bahwa surah adalah doa semuanya. Ya, kita berdoa dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك ووصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Segala puji bagimu ya Allah, dengan namamu ya Rabb. Bukakanlah untuk kami seluruh dan gerbang pintu rahmatmu ya Allah. Rahmat yang mengantarkan kami selalu menjadi orang yang pandai dan senantiasa bersyukur padamu dengan alhamdulillah. Bukan hanya kata dan kalimat, tapi jiwa ini senantiasa bersyukur padamu ya Rabb. Karena Engkaulah Tuhan semesta alam, yang Kau tidak pernah tetapkan apapun di alam ini dan Kau atur kecuali dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Kasihi dan sayangi kami ya Allah. Wahai Zat yang menjadi Raja di hari pembalasan, tidak ada satupun ungkapan kata gerak apapun yang terjadi pada hidup kami kecuali pasti Engkau akan membalasnya. Untuk itu ya Rabb, bimbing kami untuk senantiasa ibadah padamu ya Allah. Hanya padamu semata ya Rabb. Tidak terkecuali dalam dunia pendidikan yang kami sedang lakukan ini, khususnya pendidikan buat anak-anak kami yang mujibus sa'ilin ya arhamar rahimin. Kami titip ya Rabb, kami titip seluruh anak dan keturunan kami, bahkan keluarga, suami maupun istri kami ya Rabb. Kami titipkan padamu keimanan mereka dan ketakwaan mereka, bahkan kematian mereka dalam keadaan husnul khatimah. Kami titip kepadamu ya Allah agama mereka dan akhlak mereka ya Rabb. Bimbing dan jaga untuk senantiasa mereka berada dalam akhlak yang agung, akhlak Al-Quranul Karim yang mujibus sa'ilin, sebagaimana Engkau telah didik Rasulmu di atas akhlak itu yang mujibus sa'ilin. Ya Allah, hanya padamu kami mohon pertolongan. Tolong kami untuk senantiasa bersyukur padamu, berzikir padamu, dan sebaik-baik beribadah padamu yang mujibus sa'ilin. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Jangan biarkan kami ya Rabb, jangan lepaskan kami ya Rabb dalam hal apapun, terlebih dalam pendidikan anak. Tunjuki kami cara yang terbaik kami mendidik anak-anak kami ya arhamar rahimin, bahkan seluruh generasi kami yang mujibus sa'ilin. Bimbing mereka ke jalan para nabi dan para rasul, orang-orang jujur, orang-orang soleh, dan orang-orang yang telah mati syahid di jalanmu ya Allah. Bukan jalan yang Kau murkai seperti orang-orang Yahudi, dan bukan pula jalan yang tersesat seperti orang-orang Nasrani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.